Hai, gimana kabarnya? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Hari ini aku akan membahas dari teman kita yang bertanya, bagaimana sih caranya seorang introvert yang tidak berani untuk menatap mata lawan bicara di saat kita sedang berkomunikasi. Mungkin dari teman-teman juga pernah ya, yang namanya sulit untuk berbaur, sulit dalam berkomunikasi dengan lawan bicara, apalagi menatap matanya. Mungkin kita gugup dan canggung, ya mungkin pemalu juga. Tetapi akan aku sampaikan bahwa seorang introvert sama seorang pemalu dan kurang percaya diri itu berbeda ya. Jadi jangan salah paham nih. Oke, jadi aku akan jelaskan biar kita sama-sama paham, biar kita sama-sama tahu seorang introvert itu berbeda dengan pemalu dan kurang percaya diri. Oke, aku akan kasih tahu sifat-sifat umum seorang introvert terlebih dahulu. Seperti kecenderungan untuk merenung, kebutuhan untuk mengisi ulang energi melalui waktu sendiri, dan preferensi dalam gaya berkomunikasi. Introvert mendapatkan energi dari waktu sendiri dan merenung, ya berbeda dengan ekstrovert yang dia tuh mengisi energi dan untuk dirinya itu bertemu dengan banyak orang, ya berbeda dengan orang introvert. Introvert lebih suka lingkungan yang tenang, damai ya. Jadi introvert juga cenderung berpikir lebih dalam sebelum berbicara atau bertindak. Oke, jadi nggak selamanya orang introvert itu tidak berani untuk berbicara, tidak enjoy untuk memulai suatu percakapan, tidak berani untuk menatap mata lawan bicara. Tidak sepenuhnya seperti itu ya, karena aku juga introvert. Ya, jadi kalau orang introvert, kalau sudah bertemu dengan lingkungan yang udah enjoy, yang membuat dia nyaman, dengan teman-teman yang sudah membuat nyaman, ya, segala komunikasi sudah nyaman, dia akan bisa untuk menunjukkan sifat yang ekstrovert loh, ya. Mungkin kalian juga sama seperti aku. Di saat kita sudah nyaman, sudah enjoy dengan lingkungan kita enggak yang malu. Tapi memang introvert itu berbeda aja dari cara ngisi energinya. Kita ngisi energi ya diem di kamar, merenung, diem, butuh ketenangan, butuh ya tempat sepi. Nah, ngecharge tuh ya, berbeda dengan ekstrovert. Dia ngecharge energinya adalah ya bertemu dengan orang-orang banyak, berkomunikasi dengan teman-teman yang banyak di lingkungannya. Itu perbedaannya. Jadi yang seperti kamu ini berarti kamu bukan introvert saja, tetapi adalah kamu pemalu dan kurang percaya diri. Ya, jadi sudah paham ya. Seseorang yang sulit untuk berbaur dan berkomunikasi, terutama dalam hal berani menatap mata lawan bicara, kita akan melihat bahwa ini adalah tantangan umum yang dihadapi oleh banyak orang. Hal ini mungkin berasal dari rasa canggung, kekhawatiran akan penilaian orang lain, atau bahkan ketidaknyamanan dalam situasi sosial. Namun perlu diingat bahwa rasa canggung, gugup, ketidakmampuan untuk menyampaikan atau ketidakmampuan untuk memulai suatu percakapan, dan kekhawatiran atau ketakutan yang berlebih itu bisa menjadi penghalang yang besar banget untuk teman-teman di masa depan ya. Jadi aku akan kasih beberapa tips bagaimana kita untuk mengurangi rasa canggung, mengurangi rasa gugup, mengurangi rasa takut di saat kita berkomunikasi dengan orang lain, apalagi menatap mata lawan bicara. Ini dia tips dari aku. Yang pertama, terima dan hadapi ketakutan. Bayangkan setiap kali kamu terlibat dalam percakapan, itu seperti berada di kelas kehidupan. Sama seperti kamu ketika belajar naik sepeda, ketika roda bantunya dilepas. Kita pasti akan takut, gugup karena ya takut jatuh, takut goyang sana goyang sini gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu jadi mahir, ya kan? Karena kamu sudah melewati proses yang namanya takut, gugup dihadapi, luka sana luka sini, tapi kamu mahir sehingga kamu jadi tidak usah pakai roda bantu lagi. Begitu pula dengan komunikasi. Setiap kesempatan itu seperti latihan untuk memperkuat keterampilan kamu. Jangan takut atau merasa rendah diri jika ada kesalahan atau ketidaknyamanan dalam berbicara. Itu adalah bagian dari proses. Ingat, setiap orang memiliki momen-momen tersebut. Pentingnya adalah bagaimana cara kamu belajar, bagaimana cara kamu melihat yang namanya pengalaman-pengalaman dari sebelumnya. Kedua, berlatih sendiri. Sama seperti kontenku yang sebelumnya, aku menjelaskan bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan menatap diri sendiri. Ya, kita ngobrol dan kita lihat ekspresi kita bagaimana enaknya dilihat nanti, dan kita harus percaya diri gitu ya. Nah, sekarang tahap selanjutnya adalah berani menatap mata lawan bicara. Oke, kamu harus yang namanya itu ngeprint wajah seseorang. Ya, ngeprint wajah seseorang yang kamu takuti, entah dari guru yang dulunya galak, dosen yang galak, atau
atasan kamu atau bahkan orang tua kamu sendiri. Kayak misalnya kamu takut nih sama papa kamu print dah wajahnya aja satu lembar itu ya, wajahnya aja yang ada mata semuanya ya wajah gitu kan. Nah, kamu mulai 10 menit atau 15 menit, it's okay. Kamu harus berani untuk menatap matanya. Ya, kayak misalnya ini kertas nih. Ini misalnya kertas gitu ya. Ini kan ada mata, nanti kan hidung, mulut. Nah, tatap matanya. Tatap matanya orang yang kamu takuti, berbicaralah gitu ya. Karena kalau hal seperti ini aja kamu nggak berani, bagaimana langsung ketemu sama orangnya? Ya mungkin ini terlihat sepele dan terlihat aneh gitu ya, tak buat teman-teman yang sudah berani untuk menatap mata lawan bicara. Tetapi untuk teman-teman yang pemalu banget, yang kurang percaya diri banget, tips ini akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk kamu. Ya, coba kamu belajar untuk kayak ya udah berbicara, menatap mata lawan bicara. Setelah itu ya jangan ngeliatin matanya terus, tapi kayak seolah-olah kayak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu. Anggap aja kamu enjoy dan nyaman gitu ya. Jangan menatap matanya gitu. Mentang-mentang kita belajar untuk menatap mata lawan bicara, tetapi kita menatap terus matanya. Yang ada salah paham, yang ada dia malah tidak nyaman di saat kita memulai percakapan atau di saat ya kita sedang berkomunikasi. Ya, yang ketiga, mulai dengan percakapan kecil. Bertemulah dengan teman-teman dekat kamu atau siapapun orangnya yang kamu harus belajar berkomunikasi dengan dia dulu. Ya, yang orang yang kamu percaya dan orang yang sering kamu temui. Kamulah yang harus membuka obrolan. Cobalah untuk membuka topik seperti tanyakan, gimana tadi macet gak? Kamu mau pesan apa? Aku sih lagi mau coba ini. Gimana soal pekerjaanmu atau kuliahmu? Apakah aman? Atau pertanyaan apapun yang membuat kalian tuh nyaman satu sama lain. Buatlah se-enjoy mungkin. Seiring ngobrol nantinya, kamu jadi terbiasa punya topik pembicaraan yang muncul di otak kamu. Ingat ya, sambil tatap mata lawan bicara. Tapi jangan diliatin terus yang seperti aku bilang. Nanti malah jadi salah paham dan dia kayak punya tekanan, ini orang ngapain nih ngeliatin aku terus kayak gitu. Ya malah dia jadi canggung dan ketidaknyamanan dalam komunikasi nantinya. Buatlah percakapan kalian se-enjoy mungkin intinya. Pahami topik yang dibicarakan dan mulailah menatap mata lawan bicara yang mengisyaratkan kamu tuh tertarik dengan obrolan tersebut. Ya enjoy aja, percaya diri aja. Karena kalau dia ngomong, kamu kebanyakan tidak melihat mata dia, dianggapnya kamu tidak peduli dan tidak nyaman dengan percakapan kalian. Dan nantinya malah timbul dia nggak mau lagi loh berbicara denganmu. Yang keempat, percaya diri. Buatlah dirimu rapi, dandan tipis-tipis. Buat cowok ya rapihin rambutnya, yang cewek rapihin rambutnya. Pakai pakaian yang membuatmu itu percaya diri. Duduk dan berdiri yang tegap, jangan loyo, jangan bungkuk. Ya, buatlah dirimu terlihat atau terpancar bahwa kamu percaya diri. Karena kayak gini ya, misal kamu dalam presentasi di depan kelas kamu, di depan orang-orang kantor kamu paham nih 75% atau hampir 100% isi dari presentasinya, isi dari materi presentasinya, tetapi kamu nggak percaya diri. Dan tiba-tiba kamu di depan orang banyak ya, sorot mata banyak, kamu bisa saja ngeblank. Ya, mungkin kamu pernah mengalaminya. Kamu udah paham isi presentasinya, tapi kamu kurang percaya diri. Pas dilihat oleh banyak orang, kamu ngeblank. Wah, lupa langsung. Ya, berbeda dengan orang yang cuma paham 50% saja dari isi materi presentasinya, tetapi dia percaya diri. Dia akan lebih lampaui kamu. Kenapa? Karena orang percaya diri, dia pasti akan bisa untuk menutupi kekurangan dari pemahaman materinya tersebut. Karena itu pentingnya percaya diri. Kepercayaan diri memainkan peran kunci dalam menciptakan interaksi yang positif. Dengan merasa percaya diri, kamu lebih mungkin untuk membangun koneksi yang lebih baik dan membuat percakapan menjadi lebih menyenangkan dan enjoy. Dengar ya, mungkin awal-awal kamu sulit ya, bahkan sangat sulit untuk kamu yang masih berada di zona nyaman kamu, yang masih belum mencoba untuk ngedobrak gitu ya zona nyaman kamu, yang masih pemalu banget, kurang percaya diri banget. Ini pasti akan sangat sulit dilakukan. Tapi ingin aku sampaikan dan tegaskan sama kamu harus sadar diri. Ya, kenapa harus sadar diri? Kita harus sadarlah, kita tidak lahir dari keluarga orang kaya di mana orang kaya tuh punya relasi yang udah bagus, udah bervalue, punya teman-teman dari orang tua yang udah ngebimbing kita, udah enak masa depannya lah kita.
orang yang tidak terlahir di keluarga kaya, kita hanya terlahir di keluarga sederhana. Kalau kamu saja tidak bisa untuk berkomunikasi, tidak percaya diri untuk berkomunikasi dengan orang banyak, ya, gimana caranya kamu bisa untuk melampaui hal-hal yang kamu tuh terus di zona nyaman kamu? Kamu akan tenggelam. Iya, kamu akan tenggelam dengan teman-teman atau orang sekitar kamu yang sudah mencoba keluar dari zona nyamannya. Ingat ya, kita harus sadar diri. Kita hanya terlahir di keluarga sederhana. Kalau kita hal seperti itu aja kita masih takut, kita masih pemalu, kita masih kurang percaya diri, gimana caranya kamu bisa sukses? Gimana caranya kamu bisa berhasil? Kamu akan kehilangan berbagai kesempatan yang ada karena kamu hanya pemalu dan penakut. Ayo, keluar dari zona nyaman kamu. Temanku pernah bilang, bukan teman sih, anggapnya ini adalah seorang mentor aku, ya. Dia bilang, Mel, saya ini orangnya pemalu dan kurang percaya diri, tapi mau sampai kapan saya seperti ini? Dia bilang bahwa ya saya cuma terlahir di keluarga sederhana, keluarga saya juga ya gitu-gitu aja, nggak kaya-kaya banget. Dan kalau misalnya saya cuma di rumah aja, karena dia pemalu banget, dia di rumah aja gitu, nggak mau bergaul, nggak mau keluar rumah gitu ya untuk ya punya relasi dan teman-teman gitu. Dia enggak, makanya dia berpikir, itu dia bagusnya, dia grow mindset, nggak fix mindset. Ya, dia berpikir kalau saya seperti ini gimana caranya nanti saya punya teman-teman, saya punya relasi, apalagi ya relasi itu penting ya, apalagi relasi yang bagus, relasi yang bervalue. Kalau kamunya nggak bervalue, gimana kamu punya relasi yang bagus? Relasi itu penting, punya teman itu penting. Jadi keluar dari rumah jangan pemalu mulu, jangan kurang percaya diri mulu. Mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan kamu jadi orang yang pemalu dan kurang percaya diri? Oke, jadi kamu harus tahu menghindari kontak mata dapat berdampak negatif pada interaksi dan hubungan di masa depan loh. Ya, contoh simpelnya gini deh, kamu ketemu klien yang ingin kerjasama tapi kamu gugup, kurang percaya diri, sampai menghindari dari tatapan mata lawan bicaramu. Ya orang lain mana mau percaya sama kamu? Dia tidak melihat hal yang membuat dia yakin untuk kerjasama denganmu. Ya gimana nggak yakin? Kamu menjelaskan proposal atau tujuan dari kerjasama dengan klien aja gugup, nggak percaya diri, dan menghindari kontak mata dia. Ya, itu gambaran pertama. Nah, terakhir, kamu bertemu dengan calon mertua. Kalau kamunya aja kebanyakan diem, nggak asik buat diajak ngobrol sama camer kamu, nggak perhatikan matanya di saat bicara, apakah camer kamu percaya dan merelakan anaknya ke kamu? Di saat kamu saja pemalu, kurang percaya diri, bagaimana dia bisa untuk menyerahkan anaknya ke kamu? Ya, kalau kamu saja nggak percaya diri, kalau kamunya saja pemalu gitu ya, bagaimana? Oke, itu hanya sampel aja, itu hanya contoh saja. Jadi mau sampai kapan kamu ingin dipahami? Kayak misalnya gini, udah nggak apa-apa, dia mah orangnya pemalu, biar aja kita yang maju, biar saja kita yang menjelaskan. Nggak apa-apa, dia mah emang kurang percaya diri, udah nggak apa-apa, dia mah jadi anak bawang aja. Hey, mau sampai kapan? Seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia kamu, cepat atau lambat, bisa atau tidak, kamu harus percaya diri dan kamu harus keluar dari zona nyaman kamu sehingga kamu jadi orang yang berani, ya, percaya diri. Oke, jadi mau sampai kapan kamu ingin dipahami? Mau sampai kapan? Cepat atau lambat akan ada masa atau lingkungan atau situasi yang mendorong kamu keluar dari zona nyaman kamu. Meskipun tidak mudah, belajar untuk menatap mata lawan bicara adalah keterampilan yang dapat berkembang seiring waktu dan latihan. Mengatasi ketidaknyamanan ini dapat membantu menciptakan kesan yang lebih positif, menunjukkan rasa percaya diri, dan membangun koneksi yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kamu. Ingatlah bahwa latihan akan membantu kamu mencapai keberhasilan, terutama ketika hadapi situasi seperti berkomunikasi dengan atasan atau calon mertua yang tadi aku jelaskan tadi ya, yang membutuhkan kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi yang baik. Jadi jangan ragu untuk keluar dari zona nyaman kamu. Tolong ya, kamu harus bertumbuh dan berkembang. Semangat untuk kamu, tidak ada manusia yang langsung bisa kok. Semua butuh proses dan belajar. Ya, percaya sama diri kamu, nikmati setiap prosesnya. Ya, nggak perlu cepat. Ya, yang penting kamu nantinya perlahan pasti enjoy dan nikmati setiap proses kamu. Ya, kita sama-sama belajar. Ya, daripada ketika kamu ketinggalan di mana teman-teman kamu sudah percaya diri untuk ngobrol, untuk enjoy gitu ya. Kamu masih stuck aja seperti itu. Apakah kamu mau seperti itu? Tidak kan? Kalau kamu mau maju keluar dari zona nyaman, percaya diri dan yakin kamu pasti bisa. Ya, yakin kamu pasti bisa. Oke? Se-enjoy mungkin, nikmati prosesnya. Ya, suatu saat aku akan tunggu kalian bahwa wah,
Wah iya bener ya, dulu boro-boro nih aku berani untuk berbicara di depan banyak orang, boro-boro aku berbicara dengan berani untuk menatap mata lawan bicara. Sekarang, wah nggak nyangka, aku bangga loh sama diri aku, ternyata aku bisa sekarang, karena ya proses sebelum-sebelumnya. Nah, aku tunggu kamu bangga sama diri kamu sendiri karena sudah melewati proses-proses yang tadinya tuh kamu takut, yang tadinya kamu kurang percaya diri dan sekarang kamu bangga sama diri kamu. Aku tunggu seperti itu, ya, aku tunggu. Ya, oke. Semoga video ini bermanfaat dan aku hanya mengingatkan di sini aku bukan menggurui, tetapi ambil positifnya, buang negatifnya. Kita sama-sama belajar aja. Aku juga sama belajar. Ya semua orang juga belajar, semua orang berproses. Karena kalau orang yang nggak belajar, dia akan stuck dan ya udah tenggelam sama kerasnya dunia, sama kecepatan teknologi sekarang. Ya, jadi sama-sama kita belajar dan saya tidak menggurui. Yang baik kalian ambil, yang kurang baik kalian buang aja. Ya kita sama-sama belajar aja. Saya belajar, kamu juga belajar dan kita juga sama-sama sharing. Oke? Tolong dukung kontenku ini dengan like, share, subscribe dan komen kalau kalian punya atau bertanya ingin tips-tips apa lagi. Nanti aku sebisa mungkin akan membuatkan konten seperti ini. Oke, terima kasih dan bye-bye.